Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jumpa lagi bersama Pak Alek. Pada hari ini kita akan belajar Al-Qur'an Hadis, pelajaran 2 surat Al-Maun. Di pelajaran pertama kemarin kita sudah belajar surat Al-Kafirun. Membaca, mengartikan, kemudian mengetahui isi pokok kandungan. Apa yang kamu pahami dari gambar berikut? Ya, pasti kalian sudah memahami. Di situ terdapat ada anak kecil ya, sedang memberikan uang kepada nenek-nenek tua yang lagi membutuhkan. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas di materi pembelajaran kita hari ini. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama dan orang yang sholat tapi mendapat celaka? Siapakah mereka? Mengapa mereka bisa menjadi celaka? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita membaca dan memahami serta melafalkan surat Al-Maun dengan baik agar kita tidak tergolong ke dalam pendusta agama Allah. Surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat, tergolong surat Makkiyah. Al-Maun yang berarti barang-barang yang berguna. Selanjutnya kita akan membaca surat Al-Maun. Ya, nanti Pak Alek akan bacakan, kemudian bisa kalian tirukan di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Nanti coba kalian ulang-ulang ya, kemudian dibaca sendiri, cuma kalau bisa dihafalkan. Selanjutnya kita akan menerjemahkan Quran surat Al-Maun per ayat ya. Nanti kita pecah per kata. Ayat yang pertama, Aro'aita, tahukah kamu? Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang. Alladzi, orang yang. Yukadzibu, mendustakan. Yukadzibu, mendustakan. Biddin, agama. Biddin, agama. Kemudian ayat kedua, fadzalika, maka itulah. Fadzalika, maka itulah. Alladzi, orang yang. Alladzi, orang yang. Yadu'u, menghardik. Yadu'u, menghardik. Al-yatimi, anak yatim. Al-yatimi, anak yatim. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu, dan tidak mendorong.
Wa ini dan, la ini tidak, yahuddu mendorong. Wala yahuddu dan tidak mendorong, ala ta'ami, ala atas ya, ta'ami. Nah, memberi makan. Ala ta'ami, memberi makan, al-miskin, orang miskin. Al-miskin adalah orang miskin. Yang keempat, fawailu, maka celakalah, fawailun, maka celakalah, al-musallin, orang-orang yang sholat. Nah, kenapa dikatakan celaka bagi orang yang sholat ini? Alladinahum, yang mereka itu, alladinahum, yang mereka itu, ang sholatihim, terhadap sholatnya, ang sholatihim, terhadap sholatnya, dahuna, lalai. Yang keenam, ayat keenam, alladinahum, juga orang-orang yang, alladinahum, juga orang-orang yang, yura'una, berbuat riya, yura'una, berbuat riya. Ayat yang terakhir, yang ketujuh, wayamna'una, dan enggan, wayamna'una, dan enggan, al-ma'un, memberikan bantuan, al-ma'un, memberikan bantuan. Nah, setelah kita terjemahkan per kata, kita terjemahkan semua ya, per ayat demi ayat. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, maka itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan yang keenam, yang berbuat riya. Yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Penjelasan dari terjemahan ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa maksudnya? Orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholat. Ya. Yang keempat dijelaskan di sini. Maka celakalah orang yang sholat. Orang sholat kok celaka padahal sudah melaksanakan sholat? Ternyata apa jawabannya? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholat. Seumpama, ya, di waktu zuhur, kemudian azan sudah memanggil. Namun, apa yang kita lakukan? Nanti saja, dan akhirnya apa? Akhirnya lupa, ketiduran, dan lain sebagainya. Jadi, jangan sampai kita semua melalaikan sholat-sholat kita. Kita tidak mau belajar bagaimana sholat yang baik. Kita tidak mau belajar tepat waktu dalam sholat itu. Itu termasuk penjelasan dari ayat ke-5. Kemudian yang ke-6, yang berbuat riya. Yang tadi yang ke-5 sudah jelaskan, yang lalai dalam sholatnya. Yang ke-6, berbuat riya. Apa itu? Riya adalah melakukan perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mencari pujian dari orang, dari masyarakat. Ya, jadi dia melaksanakan sholat sama, ingin dipuji oleh bapak ibu guru tertentu. Dia ingin melaksanakan membaca Al-Quran, ingin dilihat ibunya, dilihat bapaknya. Seperti itu. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang seperti itu. Kita upayakan ibadah kita, niat ikhlas untuk Allah, ya. Kepada Allah niat ikhlas. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Ini maksudnya adalah sebagian musafir mengartikan dengan enggan membayar zakat, enggan membayar sedekah, ya.
Seperti halnya ada orang-orang yang sangat membutuhkan dan kita memiliki harta yang lebih, kita bisa memberikan sedekah kita. Ya, kita bisa memberikan bantuan kepada teman kita saat mereka membutuhkan. Mungkin cukup itu materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.